Jadi gini bang, waktu itu ya segala jenis yang dilarang itu tak jalani semua. Dari mabok, dari judi, narkoba, itu pernah tak jalani semua bang. Dan pada titik ini aku udah ngerasa jenuh bang. Udah ngerasa bener pengen berhenti. Karena detik inilah benar-benar hancur semuanya. 2020 alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih bang. Aku ngontrak di suatu perusahaan dengan penghasilan yang luar biasa. Tapi kegilaannya itu semakin luar biasa. Di awal 2020 Januari. Bahkan judi itu bang, maafnya ngomong, untuk di kalangan, kita kan kalangan di desa bang ya. Nggak di kasino, nggak di bar, kita cuma di desa. Yang kita mainkan udah puluhan juta. 30 juta, 40 juta, 50 juta. Dan akhirnya aku terpuruk bang. Karyawan dulu 64 karyawan. Karena waktu kita habiskan buat judi, buat ke kafe waktu itu. Kafe yang nilainya negatif gitu, karena di situ yang ada cuma minuman, bukan kafe kopi atau gimana, enggak gitu. Ada yang minuman. Kalau kita sebut kafe kalau di desa ini. Jadi karena waktu aku habis ke situ, malam judi, siang ke kafe, siang judi, sore ke kafe, pagi baru pulang. Akhirnya orang-orang itu pada pergi bang. Tenaga kerja kita banyak dari luar negeri, dari luar daerah untuk kerja kontrak itu. Jadi mereka itu kan banyak yang nyangkut utang bang. Mereka pergi karena tinggalnya di suatu perusahaan yang ditempatin kalau kami bilang itu di camp gitu, di mes gitu. Malam mereka pergi dengan masih banyak angkutan. Nah di tengah-tengah kehancuran aku seperti itu, akhirnya ya tambah hancur dengan perilakuku bang. Sampai sekarang mau lebaran ini udah parah banget. Istri makanan buat sahur dipakai buka puasa. Sahur kalau masih ada sisa buat buka puasa. Kalau masih ada, ini luar biasa bang. Anak 2, yang 1 tahun kemarin aku taruh di pondok karena aku berpikir siapa tahu dengan naruh anakku di pondok itu bisa dorong aku buat kembali. Karena sebetulnya bang, dalam hati itu sadar gitu, apa yang tak lakuin ini salah, apa yang tak lakuin ini menyimpang dari yang seharusnya. Makanya kadang aku berpikir kalau ini cobaan, ini salah, ini bukan cobaan, ini kebodohan. Karena menurut Konsekuensi ya bang ya. iya, karena menurut aku kalau cobaan itu kalau kita udah berusaha tapi hasilnya masih negatif, itu mungkin Allah masih coba. Tapi di sini
Aku ini nggak ada usaha. Usahaku ini usaha yang negatif gitu. Sampai akhirnya bang terbelit hutang. Aku harus masukkan sertifikat kebun ke bank. Waktu itu ngambil 150 juta dengan setoran 4,5 juta satu bulan. Itu baru berjalan, aku ngambil 4 tahun, sampai detik ini masih kurang 30 bulan. Usahaku mati bang. Mungkin karena memang usaha kok dicampur dengan barang yang negatif, jadi sekalian aja Allah tunjukkan kekuasaannya. Di sini kemarin aku dengar cerita di grup ini, grup apalah, aku kurang paham. Iya. Room ini tentang kehancuran. Di situ aku mulai tersentuh. Aku pengen istilahnya dapat nasihat gimana caranya aku benar-benar bisa berhenti. Karena di sini mau kerja pun udah. Oh ya dan gini, dan 1 tahun ini akhirnya aku kenal slot bang. Aku Iya. kenal slot di tengah waktu itu 2022, di tengah kebingungan aku buat bayar bank karena usahaku hancur, aku malah kenal slot. Bulan pertama jujur waktu itu mau bayar restoran, duit nggak ada, masih kurang sama sekali. Terus kenal slot depo. Waktu itu aku diajarin sama kawan lah, keponakan sih sebetulnya, cuman keponakan yang masih bujang. Mungkin dia masih bujang, beda istilahnya dengan kita yang sudah berkeluarga. Aku dibikinin akun, nah depo di situ, depo sekali 2 kali nggak dapet apa-apa. 3 kalinya dapet, itu aku dapet 14 juta waktu itu. Nah ya keambil 8 juta kalau nggak salah, yang keambil itu tak buat setor bank sih. Itu duit itu tak buat setor bank gitu. Tapi di Ah, situ timbul bang rasa candu itu. mulai percaya sama perjudian slot itu Mulai ya. percaya dengan, ya padahal kalau perjudian udah alami semuanya gitu loh. Tapi di Iya. tengah kebingungan dengan kerjaan yang sudah hancur, kepercayaan kawan yang sudah hancur,